Walamma faragha al-musannifu min ilmi usulid, manakala sudah selesai musannif menjelaskan tentang usul agama yaitu tauhid. Jadi beberapa pertemuan sebelumnya itu membahas masalah tauhid, dianggap tuntung, tapi secara ringkas syara'a fi bayan ilmu al-fiqh, maka beliau musannif memasuki pada menjelaskan ilmu fikih. Wa qaddama dzalika 'ala hadza, beliau mendahulukan tauhid atas fikih, karena bahwasanya la tasihul ibadatu illa ba'da ma'rifati sifatil ma'bud, kada sah ibadah itu kecuali sesudah mengenal akan sifat-sifat Allah yang disembah. Sifat-sifat Allah yang 20, yang wajib 20, yang mustahil 20 gitu. Bila ada paham, ada kenal, ada belajar tentang sifat 20 yang kita kaji semalam secara ringkas, maka ibadah kita itu dianggap ada bujur lagi. Nah, furudul wudu, fardu wudu ay arkanuhu, rukun-rukunnya sittatun, 6 saja. Jadi rukun wudu itu 6 saja. Bihaqqis salim wa ghairihi, pada orang yang kondisi normal maupun tidak kondisi normal. Jadi orang ini normal, sehat kita, atau ada sehat, atau memang ada berubah tuh. Berubah misalnya gara-gara jadi 5 orang. Arba'atun binasil Quran, 4 gawian dalam wudu yang fardu itu dalilnya dalam Al-Quran. Semua 2 tangan, sebagian kepala, 2 betis, namanya itu di Al-Quran ada. Wahidun bisunnah wahiyanya, dan 1 dalilnya dari hadis yaitu niat. Wahidun bihima wa tartib, sedangkan tartib itu dalilnya di Al-Quran ada, di hadis ada. Nah, jadi gawian yang wajib waktu kita melaksanakan wudu itu, gawian yang wajib waktu melaksanakan wudu disebut rukun. Jadi rukun itu ya gawian yang wajib. Kalau gawian yang kada wajib, sunnah. Sedangkan syarat-syarat sah itu dilaksanakan wajib juga ketika sebelum menggawi rukun. Nah, maka syarat sah itu dipenuhi dulu, mulai banyunya, baju gelap, syarat sah darahnya. Ibah itu pulang ada di belakang tubuh kita yang merubah keadaan kecelakaan banyu. Harapan berwudu, ukur tabal, berbangkal itu. Memang banyunya gelap, tapi sudah tak kulit muhami berubah jadi ukur bangkal. Nah itu kan juga. Apalagi harapan bamikap itu begitu berwudu, berarti banyu tadi berubah keadaan situasinya. Dan diantara syarat sah wudu tadi yang paling diutamakan benar, jangan sampai banyunya tadi tercampur najis atau musta'mal banyunya tadi juga. Itu sini kalau dibahas sekarang sini ringkas saja, ringkas sekian paham sudah itu di kajian fikih yang lebih mengkasat ya Allah. Nah, lalu yang diperhatikan juga sebelum wudu ini adalah istinja. Jadi bakami, bahira, babasuhnya itu bujur, bersih, hilang 3 sifat. Pertama baunya, warnanya, dan rasanya. Maksud rasa di sini liirta kasat sudah itu lainnya dirasai lawan lidah pahit deh aja. Liirta kasat sudah bilang kasat ya sudah harus cium lagi. Ya kasat tuh paling urgen di kita. Terus sudah kasat ya sudah. Nah imbah itu bila sudah yakin bersih hanya berwudu. Nah wudu ini yang wajib dilaksanakan 6 aja sudah pakat 6 aja. Selain dari yang 6 hukumnya sunnah. Al-awwalu yang permulaan an-niyatu, dan niat. Nah, niat permulaan. Wahia niat adalah qasdul amal muqtaranan bi fi'lihi. Ini bisa dibaca muqtaranan, bisa dibaca muqtarinan, begitu. Qasdul amal menyengaja, bersengaja, atau bahasa umum itu menghendak menggawi sesuatu.
Baimbai atau beserta atau bersambung dengan gawiannya. Nah, jadi muqtarinan ini artinya bisa beserta, bisa baimbai, bisa bersambung dengan gawiannya. Jadi hati ini hendak menggawi sesuatu, qasdul amal. Dan kehendak hati hendak menggawi itu langsung dengan bersambung dengan gawiannya. Baimbai lawan gawiannya, beserta dengan gawiannya, itulah yang disebut niat. Wa mahalluha, andapnya niat al-qalbu, di hati. Jadi andapnya niat itu di hati, atau pemahamannya timbulnya niat itu di hati. Wa talaffuzu biha, sedangkan mengucapkan niat sunnatun, hukumnya sunnah. Mengucapkan niat ini bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa aja, terserah aja. Bilanya mau ucapkan niat tadi lawan untung itu bahala. Anak bahasa apa? Cuma abdulnya bahasa Arab. Nah, gitu. Biar orang asli sini, kalau bahasa orang sini, udah itu bahala juga. Karena bukan masalah bahasanya sebenarnya yang dibahas ini. Kenapa diucapkan itu sunat bukan masalah bahasanya, tapi masalah untuk membantu menumbuhkan kesadaran di hati bahwa kita hendak menggawi pekerjaan itu. Itu tujuan kita mengucapkan, bukan membahas masalah bahasa. Ini bahasa normal kasih namanya. Siapa yang paham? Yang seorang paham. Nah, lo jadi berucap usolli sembahyang lah. Nawaitul wudu'a. Nah, itu punya sunatnya kalau dimuntung atau aku hendak berhubungan gitu ya. Bahasa kitanya nih. Sunat itu mau orang dimuntung, tapi yang di hati ini itu yang wajib. Nah, apabila pekerjaan itu yang niat atau hendak menggawi tadi diimbayakan dengan pekerjaan berwudu, itu pekerjaan berwudu yang mana yang harus keimbay atau bersambung? Nah, inda ghasli awwali juz'in minal wajh. Nah, ketika membasuh awal-awal salah satu bagian dari wajah, aja bagian dari wajah itu bisa di sini, bisa di sini, bisa di dagu, asal ke wilayah wajah. Ya adalah ini pemahamannya. Nah, cuma abdoliyahnya di sini, di atas di dahi ya tidak. Di mana di sini Pak? Kan dengan wajah. Adalah cuma abdolnya di sini. Nah, jadi ketika kita berkehendak menggawi, nah, itu naranya niat, tetapi disambung langsung menggawi banyunya tadi menyentuh sebagian wajah, disebut niat naranya. Kan kita nak menggawi apa aja, nak menggawi wudu, nah, hendak berwudu. Nah, hendak wudu itu masih ada waktu banyu tadi tersentuh di salah satu wajah, bagian wajah, itu disebut niat. Misalnya kan kayak ini nah, biar lo nak bau nah, sekarang lo bawa kumur, jalan masukkan banyak ke hidung, terus sikat gigi dulu misalnya. Maka yang kehendak lo hendak wudu tadi lain niat namanya, tapi cita-cita. Karena baru bersambung dengan gawian yang dianggap niat itu ketika banyu tadi menyentuh sebagian dari wilayah wajah. Karena membasuh wajah inilah yang gawian pemulaan yang imbah niat tadi, pemulaan yang rukun imbah sudah niat kan. Sedangkan umur masukkan minyak ke hidung itu sunat. Belum termasuk gawian inti dari wudu. Nah, jangan sampai kita salah memaham atau sempit berpikir. Gara-gara sempit berpikir, gawian hendak sempurna, lalu timbul was-was. Gara-gara pemahaman ada bujur-bujur mendetil, dikiranya aku bodoh, ya lah sahjaku bodoh. Waktu banyak tempat guguran sini, tak imbai dengan sahjakunya itu. Ini pemahaman yang sempit. Bila yang kayak itu ya kita timbul was-was. Aku duduk di hati ya kalau banyak itu sentuh di situ. Nah, dulu akunya aja, dulu di banyunya aja. Biasa pulang. Pak, dulu banyak, dulu akunya aja. Biasa pulang. Bertengah jam tuh. Padahal ada kayak itu maksudnya.
maksudnya. Kayak apa cara solusinya supaya jangan sampai was-was tuh. Nah, misalnya yang ngarannya tuh yang ngarannya tuh qasdul amal, menyengaja hendak menggawi pekerjaan bodoh. Nah, amal tuh amal bodoh, menyengaja hati hendak. Dan menyengaja itu ada secara sadar ketika kita menggugurkan dari di salah satu wilayah wajan ini. Itu namanya niat bodoh. Nah, lalu supaya mudah kita atau bahwa kita memang sadar atau bahwa kita memang berkehendak, maka orang bahari diistighdarkan, dihadirkan akun itu. Padahal sebenarnya sudah hadir sebenarnya. Nah, lalu anggaplah diistidrakan aku. Nah, cuma gara-gara pas aku di hati, pas banyu keimbay menyentuh di dahi misal. Nah, pas aku duduk, ya lah. Nah, amun kawan yang kayak itu silahkan, cuma amun kada kawa, jangan dikarasi. Terus timbul was-was. Bahasa pulang. Ada pas tadi aja, harusnya keimbay aja. Pas aku bodoh di hati itu pas banyak pengulangan menyentuh di sini. Nah, kalau dia tadi ketahuannya lama dulu nih, orang ini ketahuan sudah ditimbulkan Tuhan, ditimbulkan setan di hati kita, rasa harta indah. Nah, was-was tuh. Nah, maka caranya bila kita rasa terdudi akunya misalnya ada hulu banyu yang gugur ke sini misalnya, nah tak hulu banyu tak terdudi. Perasa kita tadi aku nih yang anggap istidar lah, istibar mengarasi anggap betul niat misalnya juga ya kalau ganakan tangannya jangan dilepas. Nah, pak ganakan dia. Banyu yang bakas pamulang katanya itu ganakan dia. Sampai tadi belum di hati aku itu langsung saja. Kayak itu caranya. Aduh sah dilepas itu dilepas biasa pulang ya lah. Nah jadi misalnya lah di banyu nanti. Nah di hati kan aku bodoh ya lah yang wajibnya nih. Nah, ternyata perasa kita akunya tak ada lupa anak banyu di sini hanya aku. Nah ini yang dilepas dan akannya sampai tulang di hati aku bodoh. Paham ya nih. Nah itu sah sudah tuh kalau nya perasa istidar masih sah nih tuh caranya menghindari was-was. Nah atau supaya jangan was-was ambil salam banyu. Salam banyu tadi picek ya lah salamnya keluar banyu itu. Nah, anak nih aku bau dulu jadi hati. Nah sah sudah tahu kan akan di banyu situ dulu. Nah, aku bau dulu jadi sah sudah. Ini kan kali lagi yang aku dia pas salah ada timbain bahasa orang aku nah itu tuh jadi anak dia salam di sini nah. Jadi banyu itu persyaratan banyu mengalir langsung aja dipasang di hati, ibarat ngomong kata-kata di hati itu aku bodoh selesai ya udah. Nah, nyaman lo kan lagi kadang ini. Jangan sampai kita penggapan yang sah itu harus ketika aku di hati bodoh banyu menyentuh salah satu wajah ini harus diimbai. Namun banggapan itu sampailah pengalaman barunya. Maka kita nak sempurna menggawi, tapi perasaan kita itu aja yang sahnya niat lalu was-was kita timbul. Jelas saya lah. Nah, jadi supaya jangan ada lu suruh belum tolong suruh kayak itu juga pegangan supaya jangan was-was ya Allah. Anak kayak ini adanya sini. Soalnya lawas tegenang ini. Nah, langsung dia nah hati aku bodoh selesai. Paling handap bodoh tuh niatnya aku bodoh tentu. Kalau sebabnya panjang memang sudah pada apa panjangnya. Nah jadi biar guru berhadilah was-was timbul karena kita sempit pemahaman tentang permasalahan itu, tapi menggawi itu sempurna. Nah terus timbul was-was. Misalnya pak, misal banyak tadi persinya nih. Ternyata ada akunya, apakah sah menjadi menggejali sah? Asal syaratnya ada qasdul amal di hati. Qasdul amal itu apa? Minyak bakal hendak hendak membeli bodoh langsung disambungnya orang semua tadi ada bahalan amunnya bakal hendak bodoh sadar oh sekalinya dihalatnya oleh baku komor dulu basukan baju hidung dulu maka
Makanya itu namanya kita hendak berwudu, baru nanti menggawe wudunya. Ini bukan niat kita yang larang niat tadi sadar. Apa sadar? Hendak menggawe wudu. Langsung digawinya. Itu disebut mukaranan atau mukarinan. Nah, maka ketika langsung menggawe, waktunya menggawe banyu melanggar sentuh, di situ ada kesadaran apa? Hendak berwudu. Hendak berwudu itulah yang baik sudah lawan gawiannya waktu itu. Cuma kada diucapkannya di hatinya itu aja. Apakah sah yang kada ada amalnya tadi? Nah, ujar Imam Ghazali sah. Itulah. Cuman yang ada paham silakan berpaham sudah paham. Jangan dibahas yang berbelakangan ya Allah. Betapun dia pulang. Masalahnya ini permasalahan ini udah kumpul waktu saya di kelas baru mengisahkan ini si murid salah paham. Membawa bule ke kampung kabar daripada akannya urus kumpul memadahkan sah sembahyang kata bakal satu tayin lalu kesana repit nah sampai ke mata orang dipanggil urus kumpul boleh mungkin terus salah kayak ini nah jadi tadi ada bagus aja yang aja lah nah ada bakasat berarti ada maksudnya kayak itu maksud kasat gitu tuh masa hendak ada kehendak buktinya menggawe cakainya kan ada kehendak ada mungkin menggawe ya Allah nah jadi itu maksudnya. Nah jadi itu biar dulu kita bahas di laboratorium. Kalaunya kita dan niat harus tiga wilayah kita pahami. Pertama yang diucapkan di mulut, talafuz namanya. Kedua yang diucapkan di hati, istihdar namanya atau hadisun nafsi namanya. Jadi ke hati kita bisa juga kata-kata. Nah kata-kata hati itu bukan niat. Sebenarnya kita menganggap kata-kata hati itu niat sama ini, padahal hati aja berkata-kata. Kata-kata hati hendak berwudu, itu kata-kata hati itu. Aku hendak berwudu bisa ditulis. Ya Allah, tulisan aku hendak berwudu bisa ditulis di kertas dan bisa diucapkan dengan mulut dan bisa diucapkan oleh hati. Nah, ucapan hati aku hendak berwudu itu sebenarnya jadi menggazali. Ini penjelasan bersekolah bukan niat sebenarnya itu hadis nafsi yang ngaran niat itu dorongan hati dari dalam hendak menggawi sesuatu tapi langsung disambung dengan gawiannya atau berbakaran dengan gawiannya waktu ketika banyu menyentuh di wilayah wajah nah di situ kita ada masih ada bakal hendak menggawi bodon itu nah itu yang disebut niat. Lalu seandainya buktinya sudah ada kasat waktu itu buktinya pertama ini menggawe ya lah cakanya kada ada kehendak mungkin menggawe satu yang kedua seandainya waktu misalnya ulun nah ulun sadar anak berwudu lalu ulun ambil aja ada ulun menghadirakan yang aku berwudu hadis kecil ada dari itu ulun usulkan itu di hati apakah sudah ada niat di hati ada sebenarnya niat dorongan hati gawin itu yang disebut niat nah cuma apakah yakin ada di hati ulun niat ada coba pinta kuning jawab pinta kuning nak kenapa aja biar nak dulu dia tanya tak kalau ulun dijawab waktu ulun kena sadar bodoh ulun betapun pian waktu ulun masih yang pamulan ini nah dapat berwudu nah ulun menjawab walaupun ulun menjawab di hati nah maka kata-kata hati itu seperti jawaban bagi orang yang bertanya tapi kita menjawab di hati itu kata-kata hati namanya jadi menjawab bisa di hati kata-kata hati bisa menjawab di buntong lafaz namanya nah selesai lah nah supaya jangan salah paham jadi bukan berarti yang ada yang aku bodoh di hati itu bukan berarti kita menghilangkan niat ada cuma penjelasannya bahwa yang ada niat itu diucapkan di mulut ada niat itu yang disusun di hati berupa kata-kata ada niat itu yang timbul hendak menggawi langsung bersambung dengan gawian nah itu hakikat niat namanya ujar Imam Ghazali tetap ihya juz pertama imbi'asul qalbi dorongan
Karena nggak ada paham, masih belum jelas. 3 mata kita berpikir. Jadi pecah sebelah tuh. Cuma dia perlu menjelaskan ini supaya menghindari yang was-was saja. Mungkin ini memang kebiasaan sudah kayak begitu. Silakan jangan kawan masih ya udah dapat aja. Ini udah guru sekolah menyudahi paman penjelasan sini. Nah jangan kekerasan pas saja sudah untuk yang dimotong talapus niat hukumnya sunat, yang hendak istidar yang menyusun kata-katanya tadi silahkan juga lupa juga. Nah yang dorongan di hati tadi itu iya aja juga sama aja juga. Nah itulah. Nah wa maksuduha dan tujuan dan niat itu apa? Kenapa tujuan niat itu langsung rukun? Atau jizul ada anil ibadah. Supaya ada perbedaan gawian ini, bahwa gawian ini adalah ibadah, bukan kebiasaan. Karena kita membasuh muka bisa juga kebiasaan. Tapi karena ada di situ niat, maka disebutlah membasuh muka ini ibadah yang disebut wudu namanya. Karena niat itu yang membedakan. Ini ulun membasuh muka, diga ulun membasuh muka juga sama pada membasuh muka. Gawian yang membedakan itu yang mana? Yang mana yang disebut wudu, yang berniat, yang kada berniat apa? Lain wudu membasuh muka aja nantinya. Itu maksud tamyiz itu membedakan. Itu tujuan fungsi berniat itu nanti. Au tamyizu maratibil ibadah ala qadhi anil amri. Nah, atau membedakan mana wajib, mana sunat. Nah, di niat itu perbedaannya. Wa min kaifiyatiha, di antara cara berniat ayyakula bahwa berucap seseorang. Nah, jadi niat itu dalam kitab yang kandal ada 17 redaksi. 17 redaksi banyak ada. Banyak kita bisa sebutin mana orang kada sama salah tuh dia. Seorang yang tahu sebutin dia. Nah, diantaranya nawaitu raf'al hadas. Aku berniat menghilangkan hadas. Nah, kecil maksudnya bilanya bodoh, ada sekenal bilanya mandi wajib. Jadi nalah bukan hanya ada masih harus aku bodoh niatnya itu. Apa di hati menghilangkan hadas kecil. Sah sudah. Atau misalnya istibah atau sholat niat supaya kawas sembahyang. Bahasa ulun aja bahasa Banjar nah istibah atau sholat ini supaya kawas sembahyang. Supaya kawas sembahyang karena aja. Sah juga sudah. Nah, misalnya mau kada bodoh ada kawas sembahyang ada saya loh. Au nahwahuma atau selain keduanya mimma yaqiru ila wudu'in sesuatu yang berbalik kepada wudu. Nah, au niat ada fardhil wudu atau niat menunaikan kefarduan wudu. Apa satu kalimatnya ini? Nawaitul wudu'a fardan lillahi ta'ala. Bisa juga nawaitul wudu'a fardan lillahi ta'ala. Niat menunaikan kefarduan wudu. Bisa juga sahjaku wudu wajib karena Allah Ta'ala, fardu karena Allah Ta'ala. Bujur gimana kayak itu niatnya? Nah, atau yang paling pendek nih paling terakhir. Nah, niat wudu aja atau niat berwudu aja. Ya, tulis saja nah, niat wudu atau niat wudu misal aku wudu untuk saya dia kada buat wajib, dia kada dibawa fardu. Aku wudu. Apa nak wudu? Niat sudah tak? Tapi langsung digawe. Amal nak wudu aja dia ini. Itu tuh cita-cita. Ya kalau nah itu aja kan perbedaannya kita lawannya mana perbedaannya. Nah, itu masalahnya sudah kita lah. Asani yang kedua ghaslu zahiril wajhi jami'ihi, membasuh permukaan wajah keseluruhannya. Nah, jadi keseluruhan wajah ini dibasuh. Maksudnya wa kharaja bil ghasli huna wa bisaidin ma yajibu ghasluhu masul ma'i bila yadin. Nah, maksud dibasuh di sini bukan berarti disapu di sini. Banyu itu harus girian mengalir. Jadi banyu tadi harus memang ada banyunya yang mengalir kamu nggak ada boleh nang ini lagi. Nah, model kayak menyapu kepala atau kada sah masih harus banyunya yang mengalir kamu nggak. Itu perbedaan basuh lawan menyapu. Kalau kepala kan menyapu sebagian kepala bisa aja nang kayak ini. Tapi kalau muha
Ada kawan yang kayak ini. Ada kawan walaupun banyunya akhirnya liput juga. Tapi ada kawan itu harus banyu mengalir karena gas lo membasuh bukan menyapu. Lalu di sini ujar Sudin, fala yakfi ittifaqan, maka kan cukup kesepakatan para ulama bahwa bila hanya disapu saja. Itulah wahattuhu ai al wajhi. Batas Muhammad, mana batas Muhammad? Min mana bidasyarasi ay ghaliban. Ila muntahal lihyah, dari batas tumbuh rambut yang di atas secara kebiasaan sampai kepada akhir tumbuh janggut, akhir batas tumbuh janggut. Nah, berarti di bawah janggut nih akhirnya. Mungkin janggut akhir sini ya Allah, di bawah janggut penjelasannya. Nah, wahuma al-adamani al-adani tamutu alaihi ma aslan sukra. Nah, rahang nih kan sini rahang nih, di atasnya kan gigi tumbuh. Ya Allah, ini seandainya kulitnya dibongkar kelihatan rahang yang tampak mewadahi gigi. Nah, ya Allah, maka dari sini ini sampai ke bawah sini wajib karena masih wilayah muha ini, nanti wilayah muha namanya bawah dagu ini. Jangan sampai kita berwudu ke sini aja, kada sampai ke bawah dagu. Tapi yang ini gulu ini ada tumbuh janggut situ ya Allah. Sedangkan di dagu bawahnya ini masih tumbuhi janggut. Nah, tempat yang terakhir tumbuhi janggut itu wajib dibasuh karena itu masih wilayah muha. Jadi kalau buru itu aja ada sampai ke bawah dagu ada sah wudunya. Wadzakani dagu bahwa mujtamiul lihyain min aswalihi ma'in. Maksudnya ibu dagu tadi sudah jelaskan betul lah. Nah, ulan panjangnya. Jadi panjangnya dari batas terakhir tumbuh rambut sampai bawah dagu, batas terakhir tumbuh janggut. Nah, itu panjang dari atas ke bawah. Min jihatitul, dari sisi panjang. Wa ardan bang, luasnya nih minal uduni ila uduni, ay min watadil ihdal udunain ila watadil ukhra, sumiya wajhan lianna bihi tafa'ul muwajadah. Nah, sedangkan lebarnya, luasnya dari anak talinga sampai ke anak talinga sebelahnya, atau dari talinga, memang ke talinga yang cupingnya ini ada keempat, talinga yang ininya halusnya keempat sampai sebelah sini itu lebarnya. Maka apapun yang tumbuh di wilayah terakhir tumbuh rambut kepala dan terakhir tumbuh janggut bawah dagu dan antara anak talinga kanan anak talinga kiri itu disebut wajah. Kenapa disebut sumia wajahan? Kenapa? Karena itu berhadapan wajah darahnya di situ. Karena di hatinya bila janggutnya kena tabal benar, yang keluar nambal ya Allah. Nah, maka bawah dagu, di bawah janggut bawah dagu ini ada keringanan, ada wajib banyu sampai ke situ. Ada keringanan. Tapi kalau ini janggutnya kalau dihitung menjadi 2 bilah janggut, maka wajib banyu itu sampai ke dagu-dagu yang ada dasar yang bawah janggut ini. Wajib banyu sampai. Nah, namun tabal benar, sunat aja belum sampai ke bawah situ. Sunatlah biar dilatih gitu. Itu apapun yang tumbuh di muka wajib kena banyu, rambut ke apakah? Adalah wajib kena banyu. Nah itu yang dua sudah, duanya. Nah, yang ketiga sebelahnya itu asalisu ghaslul yadain, membasuh 2 tangan. Minal kaffain, dari 2 tapak tangan, wal dira'aini, dan 2 pagalangannya, ilal mirfaqaini, sampai 2 siku. Jadi mulai 2 tapak tangan, 2 pagalangan tangan, ini kan tapak tangan naranya ini pagalangan tangan naranya, ini siku. Nah, dari ujung ini sampai ke siku. Nah, maka sini lebih memperjelas lagi, memperluas pemahaman kita. Nah, wal yadani musannal yadi. Maksud 2 tangan itu tasniyahnya yadun, tangan. Wal yadu, bermula tangan itu logatan secara kata lah. Ini kita ada di nih. Jadi secara kata, secara bahasa, tangan itu artinya min ru'usil asabi ilal kasfi, sampai belikan tangan. Kalau dari segi bahasa, tangan menurut bahasa, menurut kata-kata, dari ujung
jari sampai balikan tangan. Tetapi bukan itu yang dimaksud ya saudara. Nah, gara-gara salah paham, gara-gara melihat di kamus yang naran tangan itu dari ujung sini sampai balikan, lalu dibasuh ini sampai ke balikan sini. Itu menurut bahasa aja ya saudara. Wasyar'an guna. Nah, ini yang dimaksud kita secara syariat. Tangan itu secara syariat apa? Min rusil asabi, dari ujung-ujung jari ila maqal mirfaqain, sampai lebih dari siku sedikit. Maqal itu melebihi siku. Wajibnya tingkat siku aja sebenarnya. Cuma siku ini wajib tabasuh. Yakin wajib tabasuh dilebihi sedikit, maka pasti kita yakin. Ya Allah, maka melebihi untuk menjadikan kayak kita yakin tabasuh punya wajib. Nah, ini melebihi sampai ke sini ini sunat. Nah, itu melebihi sedikit ke sini, sedangkan melebihi yang 2 jari pada siku itu wajib. Karena memastikan supaya siku itu tabasuh. Nah, maka yang narang tangan menurut syariat bukan menurut bahasa, yaitu dari ujung jari sampai lebih 2 jari daripada ke atas pada siku sini. Nah, itulah. Nah, itu dibahas itu supaya kita paham maksud tangan itu apa. Nah, sedangkan ada juga pengertian tangan wa bisyirqah wa nahwihima. Kalau menurut bahasa orang yang orang yang karena hukuman gara-gara baju juntan, ada juga tangan ditatak aja. Nah, menurut dalam versi kacamata yang tangan ditatak karena baju juntan hukumnya itu lain tangan ke sini, maksudnya min rusil asabi ila al-qawain. Dari ujung sini sampai ke sini aja naruh tangan. Jadi ada 3 versi naruh tangan tuh. Secara bahasa tangan itu dari sini sampai ke berikat. Secara syariat tangan itu dari sini sampai siku. Ini yang kita maksud. Tapi secara hukum pidana syariat lah. Nah, naruh tangan itu dari sini sampai ke sini. Potong tangannya. Nah, itu dipotong tak. Jadi kalau nyimpen diam di Arab, nyibul hilang di sini. Nah, juntan itu bisa tak? Orang-orang sana toh yang pakai tangan sini, nah ditatak lah, bila ambil. Kalau di Arab sana hukum syariat Islam. Itu masalah tangan. Nah, wal mirfaqani tasniyatul mirfaq, dan bermula 2 siku itu adalah kalimat tasniyah dari mirfaq itu 1 siku lah. Wa huwa multaqa 'azamil 'addi wa dhirai. Jadi siku ini adalah pertemuan antara nini dengan nini. Ya siku ya Allah. Ini bahasa Arabnya abdun, bahasa Arabnya. Kalau ini dira'un. Kalau ini sikuon. Mirpakun. Ini mirpakun naranya. Jadi mirpakun ini mempertemukannya lawan ini. Siku naranya. Nah itu masalah tangan. Di sini menjelaskan masalah yang wajib-wajibnya aja, masalah syarat itu jadi paham kita yang mana wajibnya ya Allah. Tangan secara syariat. Nah, warabi yang keempat, rukun wudu yang keempat mashu. Nah, menyapu. Bila menyapu ini bisa ada ini. Ada masih harus mengalir bajunya. Mashu syai'in min basyaratir ra'si. Menyapu walaupun sedikit. Syai'in itu maknanya sedikit. Menyapu sedikit min basyaratir ra'si, dari kulit kepala. Kulit kepala atau rambut yang ada tumbuh di wilayah kepala. Nah, sedikit jadi sapu itu kewajibannya ada banyak ada. Wal muradu bil masih, dan yang dimaksud dengan disapu adalah wusulul balali, menghasilkan basah. Itu aja. Asal ting basah, selesai udah. Nah, walau bighairi fi'lihi, walaupun yang membasahkan itu orang lain tangannya. Pangulir benar. Dan basumum si tangan japepang kepala aku ya. Tanganmu yang basah, selesai sudah. Tangan kawan basah, bajunya basahnya tadi suci aja, mutlak aja. Sah sudah. Ila syai'in min basyaratir ra'si. Nah, kepada sedikit dari kulit kepala, aw sya'rin, atau rambut. Au sya'ratin wahidatin, walaupun sebilah rambut. Nah, yuk asal wilayah kepala lah. Nah. Kepala lu sebilah rambut, saking handap udah ada kepala mulai. Tunggu saya coba juga ya kalau. Nah, ini orang kayak gigilan sedikit. Ambil baju basah, ambil
Sabilah dikira punya sahaja juga aja. Ayo sahaja ya. Hukum kayak itu. Masalahnya banyak tak saya bang. Satitik segan ayam, satitik segan anu, sumparau. Berbeda dikit. Nah, sah sudah. Artinya nah apa zaman bahari itu Nabi itu berudu segayung aja. Ada kita bilang setengah drum berudu lah. Nah lalu di sini tadi sama tadi lihat di airasi, lihat dirasi pada batas wilayah kepala. Nah pada batas wilayah kepala. Jadi rambut itu asal rambut masih wilayah kepala. Nah penjelasannya adalah biar la yakhruja bil maddi. Nanti maddi itu dibentangkan anhu min jihati nusulihi au istirsalihi. Nah, apabila inilah nanti penting kita tahu nih. Apabila bahwa rambut yang di batas kepala tadi ini dibentangkan panjang, misalnya rambutnya panjang, bil maddi dipanjangkan min jihati nusulihi tapi ke arah turunnya. Wa istirsalihi diurainya. Nah, maka di situ menimbulkan dua hukum. Fa in kharaja minha wa lam yakhruj min ghairiha musiha ghairul kharij. Hukum pertama lah rambutnya mesti panjang sampai ke sini nah. Anggap sampai ke sini rambutnya. Ini kan rambut kepala benernya ya kalau cuma munnya diturunkan sampai ke sini. Nah, sampai ke sini nah. Yang wajib dibasuh yang menghasilkan sah membasuh bagian kepala yang mana termasuk wilayah di bagian kepala tempat terakhir tumbuh rambut. Di sini yang dibasuh. Sedangkan di sini apa? Ada sah. Karena sudah ini panjangnya ini artinya. Nah, lo pindah basuh di sini ada sah ini. Karena ini sudah tajuntai di luar wilayah kepala. Amlabian. Yang mana yang wajib yang masih ada berada di wilayah batas kepala. Jadi ini rambut ini kita bagi dua sebenarnya. Nah, turunkan ke bawah. Sebahagian masuk wilayah batas kepala, sebahagian sudah tak dahi. Yang masuk wilayah dahi ini kada sah kalau di sini aja dibasuh. Rambut yang di sini kada sah dibasuh. Rambut yang masih berada di wilayah kepala yang sah antara masuk bagian kepala. Lebih aneh. Paham lah. Kalau cukupian itu kan ada paham juga. Jadi ada kan ini aja boleh aja asal rambut kan. Ini kan pemahamnya rambut. Memang asalnya itu kulit kepala atau rambut. Cuma rambut ini ada catatannya. Bukan seluruh rambut di kepala itu yang menghasilkan sah. Ada. Bila rambut itu dijuntayakan ke bawah. Nah maka terbagi dua rambut itu. Ada rambut yang masih berada di wilayah kepala. Ada rambut sudah yang tak keluar. Ya kan? Tak wilayah hidung, tak wilayah mata. Jadi panjang sampai ke tulung begini ya. Lalu disapunya di sini. Yang di bawahnya disapunya rambut dua, kada gini orang kepala dua aja. Cuma sudah di luar dari wilayah kepala. Kada kawan itu dipakai. Nah, jelas ya lah. Al-khamisu kita gini. Jadi bersiang kita ya. Al-khamisu yang kelima ghaslur rijlain ma'al ka'bain. Membasuh dua kaki beserta dua mata kaki. Min kulil jilid setiap kakinya berarti kedua-duanya. Nah jadi yang kelima ini membasuh dua batis. Yang dibasuh itu sampai dua mata kaki dibasuh kedua-duanya. Wal ka'bani huma yang dimaksud dengan dua mata kaki di sini adalah al-'azamani al-barizani baina saqi wal qidam wal khadam, yaitu dua tulang yang timbul di antara landau dan tapak betis. Ya kan? Yang larang yang mata kaki itu apa? Jarang mata kaki. Mata kaki itu kan tahu sudah ya. Yang timbul antara landau, ini landau apa ini? Landau. Di atas mata kaki itu landau naranya saki bahasa Arab itu. Di bawah mata kaki itu tapak betis ya Allah. Kadang. Nah, itu maksudnya. Wa yajibu ghaslu ma 'alaihima min sya'rin wa ghairihi, dan wajib membasuh, bukan menyapu, wajib membasuh apapun yang ada di atas dua kaki itu, baik rambut maupun daging apapun itu. Bila memang asli tumbuh di situ wajib dibasuh. Nah, as-sadis yang keenam terakhir
Apa garang hafal rukun ini pentingkah? Penting. Wajibkah hafal? Wajib. Bila kita berwudu, ada hafal rukunnya, ada sah wudunya, walaupun bujur gebitnya. Sekurang-kurang hafal kita bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunat. Bila disapunya muha, tak boleh orang apa hukumnya menyapu muha. Boleh kadang ketinggalan boleh aja. Nah, berarti kada tahunya pada wajib. Anu pang, musuh kalingan pang, wajibnya musuh kalingan itu. Padahal ada tadi kalingan sing kada adalah. Berarti kada wajib. Tapi nya karena nya kada paham, kada tahu, kada belajar, padahal kan musuh kalingan wajib. Berarti nya kada tahu, kada bisa membedakan mana wajib mana sunat. Ada salah wudunya tadi. Maka umur sudah 100 sebulan mati hanya aja tahun misalnya lah, berarti yang kada sah sepanjang jalan kenangan tak? Sepanjang jalan kenangan ada nah yang keenam tertib ala hadhil kaifiyat. Nah jadi sesuai nomor urut sesuai dengan cara-cara ini min taqdimi ghasl wajhi, dari mendahulukan membasuh muha, fal yadaini lalu dua tangan, farrasu lalu kepala, farrijlain lalu dua batis. Nah, jangan berdahulu batis dulu pada muha. Nah, maka mendahulukan yang nomor satu baru yang nomor dua, itu pun hukumnya wajib. Nah, wajibu fil wudu, wajib juga waktu berwudu itu izalatul awsakhi, membuang kotoran-kotoran. Allati tamna'u wusulul ma, yang kotoran tadi bisa menegah sampainya air ilal a'da ke anggota wudu. Nah, jadi lihati dulu di anggota tubuh kita nih, di anggota wudu lah. Aduh sayang dada dilihati karena ada termasuk anggota wudu ya kalau di tangan, di kepala adakah sesuatu kotoran yang mencegah banyu sampai ke kulit? Indiplas kah gana benar, uyuk kah gana benar misalnya, ketikap di punggung sini. Nah, dilihati atau gatah kah misalnya, maka dilihat itu. Maka bila dia ketikap banyu bisa sampai ke situ dibuang, atau banyu sampai juga tadi merubah keadaan banyu. Coklat anak bertikap di sini. Sehimpil coklat tuh, coklat yang makanan ringan tuh. Musuhnya kepala sini, oh ada banyak coklat hari ini di atas nih, ada sayur ini. Illa in kana fi izalati hasyaddatun masyaqqatan, kecuali dia membuangnya nih, mengalih membuang, memang seajalnya sudah, mengalih benar dikurik-kurik sudah, ada di tungkilon parang kamu ya, namun kali benar itu ya kalau ada apa tuh dimaafin sudah ngalih itu. Wa misluha ala usahul dati tahtal anfar, seumpama kotoran yang ada di bawah kuku. Nah, ini ujar ulama yang terkenal dua macam. Kotoran di bawah kuku itu kan jarang warnanya. Bila tambal benar, ada kelihatan dasar kulit yang di bawah di balik kotoran, yakin itu banyu ada sampai ke situ. Karena tabal. Maka wajiblah dulu dibuangi dulu. Nah, barangnya tulang iwak ke diamu sini. Ya kalau dibuangi. Tapi kalau kada tabal bener masih kelihatan warna kulit yang di bawah pokok itu banyu itu kira sampai aja kalau jadi biar kada dibuang ada bakat banyu sama rasa pedas itu. Nah, kita bagi dua itu. Cuma supaya yakin bener, bersih ya bro. Berapa mahal aku yang ireng itu? Nah itu hati-hati benar tuh kotoran. Atau tahi mata, tahi berdimuhat atau tahi mata dan benar situ. Itu banyu bisa kada sampai di balik tahi mata itu, nah tutupnya kalau orang kulit tadi. Itu amma sunanul wudu fakatsira, adapun sunat-sunat wudu maka banyak. Minha diantaranya atasmiyah bismillah sunat, awas siwak sikat gigi sebelum wudu sunat, wa ghaslul yadayn qabla idkhalihi ma'al ina, membasuh tangan sebelum mengambil banyu sunat, wal madmadah berkumur-kumur, wal istinsaq masukkan banyu ke hidung sunat, mashu jami'ir ra'si menyapu seluruh kepala. Ini sunat hukumnya nah, ini nah. Sunat ini kan ini. Nah, sunat. Kalau sudah kayak ini, kalau sudah itu beli kayak ini. Kedua kali gawe. Nah, sunat juga. Mashu jami'ir udhunain. Nah, menyapu seluruh dua telinga tadi nah. Cara menyapunya kayak ini nah, ya Allah. Nah, jangan yang gini. Nah, telunjuk bagian dalam, ibu jari bagian belakang telinga, bagian telunjuk dulu difungsiakan, nah dibujur dulu yang salah-salahnya itu dibujur di aktif dulu. Dulu sudah yakin bersih di sini, hanya belakang ibu jarinya ke atas, turun ke bawah. Nah, besok ya pulang
Itu bujur-bujur menyapu namanya. Itu sunat hukumnya. Wa tayammun, mendahulukan yang tangan yang kanan hanya yang kiri sunat. Wal muwalat, berturut-turut basuh muha langsung disambung dengan membasuh tangan. Sunat hukumnya tuh apabila kain apa basuh muha dulu. Aku sedang kainnya gini ya. Sah aja karena menyambung langsung itu sunat saja. Nah itu. Wat dalku menggusuk. Sunat hukumnya menggusuk, digusuk sedikit. Jangan yang seadanya dan sedikit. Kalau mazhab Imam Maliki menggusuknya wajib. Nah kita Imam Syafi'i sunat saja. Arti menggusuk nih sedikit dikarasi sedikit tuh nah itu sunat hukumnya. Kalau yang ada dikarasi sedikit bang ada apa lah. Nah itu sunat aja bang. Wataslis maniga kali sunat. Nah ya kalau kanan 3 kali kiri 3 kali tangan berarti segitu juga. Wa yaqula ba'dahu dan ia berdoa sesudah berwudu sunat juga hukumnya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Panjang kisah ya kalau yang handapnya aja ingat mana wa rasulullah ingat miskin ingat wa rasulullah sudah hasil ujian nabi ingat wa rasulullah itu sudah sekahandapnya masuk surga pintu mana aja asal diamalkan. Barang siapa membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ingat situ aja nah. Handap belum nih? Awas bekantut. Handap benar dibiasakan sampai ke mati. Berhaknya masuk surga melewat pintu mana aja. Nah itu sekilas kita. Jadi sedikit prakteknya lah. Nah, jadi mulai berniat tadi bismillahirrahmanirrahim. Ini sunat masuk tangan sunat, bismillahnya sunat. Kalau itu pulang masukkan kamu tong sunat 3 kali. Misalkan batu masukkan banyak ke hidung sunat 3 kali. Ini dimainakannya. Oh, pulang. Fungsiakan ini jam kerja menganggur ini. Pulang baru 3 kali itu hanyar. Anak bersikat gigi sunat juga. Nah ibadah itu hanya bismillahirrahmanirrahim mau ucapakan niat lawan mungkin itu sunat juga. Nawaitul doa paling hadap sudah. Sunat itu nawaitul doa. Kita paling hadap tinggi ya kalau nawaitul doa pahala sunat. Langsung aja gawe. Waktu pian menggawe itu di situ sudah ada niat pian. Aku anak berwudu sudah ada. Itu kan disebut niat langsung. Nah, cuma supaya yakin kan hadirkan. Supaya yakin bahwa ada niat hadirkan. Waktu pak aku berwudu. Nah, jadi hati kayak itu. Nah, ini menambah keyakinan aja mulai sudaran itu. Nah, muha sudah. Kayak tadi lalu tangan, sini banyu buburnya. Nah, tasbihnya kayak ini. Tas ada yang kayak ini tuh ada tasbihnya kayak ini. Nah, hanyar kiri pulang. Sudah ini 3 kali. 3 kali hukumnya sunat. Nah, apabila biar 5 kali hanya liput, maka hitung sekalinya tuh harus liput dulu seluruhnya. Nah, hanya sebelah sini pulang. Sampai ke siku. Sampai ke sini wajib nih. Memang asalnya biar pakai ini sini aja naranya biar pakai ini apa biar pakai siku ini. Cuma kasih akan sedikit supaya yakin ini terbasuh. Nah, malah lebih ke sini hukumnya sunat. Kamu sampai ke sini makruh sudah harus. Ini mandi nanti masuk ke sini. Nah, ya lah. 3 kali. Nah, imbah itu hanya sebagian kepala. Yang wajibnya itu asal ada sedikit yang kita sapu di wilayah kepala bisa. Cuma yang sunatnya di ubun-ubun. Anak memilih itu lah, pilihlah di ubun. Dapat pahala sunat. Nah, sekali aja. 3 kali sunat. Nah, tapi mana bagus lagi sunatnya banyak pahala sunatnya. Nangka ini tangan basah. Nah, bulikakan pulang. Nah, ini tak banyak pahalanya nih ibarat besi bidadari tak banyak di surga. Nah, ya kalau 3 kali balik itu basuh pulang itu pulang. Nah, iman itu hanya 2 telinga. 2 telinga tadi kayak tadi bujur bermain. Nah, hanya bujur dibersihin ini nah.
turun joknya. Nah ibadah dua talingan ini hanya dua batis. Menyelat-nyelati hukumnya sunat ini dua batis ini. Nah. Batis. Manu banunya mulai ujung jari sini. Nyar ke sini. Nah. Lalu kita sunat menyelat-nyelati pakai kelingking kayak ini. Nah, dari arah sini. Nah. 3 kali sunat hukumnya. Apabila di belakang tumit ini pindah pacah-pacah balah-balah kan bisa pecah-pacah ya kalau. Nah, lihat ya kepacah-pacahnya tuh bangetkah, daruratkah, kayak apakah? Kalau nya kada darurat, maka banyu wajib sampai ke pecah-pecahannya itu. Apalagi misalnya ibadah di bawaan ya Allah. Tetapal tanah. Apabila tanah itu kawah aja dikorek-korek, wajib banyu sampai ke bawah. Tapi bila jadi korek mencurat darah, aduh sah. Dimaafkan aja. Nah itu. Lalu berarti sebelah kiri kita ditulang. Wallahu a'lam. Kita bicara. Subhanallah
يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم نزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم